tafsir Al-Fatihah wa qisari al-Mufassal. Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamid Al-Husaini di surah Al-Zalzalah. An Abdullah bin Umar Amru radhiyallahu anhuma qala nazalat idza zilzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qa'idun wa bukiya Abu Bakr fa baka Abu Bakr fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma buki ya Abu Bakr fa qala abtani hadhihi surah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum la tuqti'una wa la tunibuna la khalaqallahu ta'ala ummatan min ba'dikum yuqti'una wa yunibuna fa yaghfir lahum. Rawahu at-Tabrani fi Mu'jam al-Kabir wasnadul hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, saat ini kita masuk tafsir surah Al-Zalzalah bertepatan dengan malam ke-25 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Asallahu ayyuwaffiqana kullana bi jami'il a'mali shalihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk semangat di sisa malam-malam mulai hari ini sampai depan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita. Para al-musaddiqu hafizahullah ta'ala penulis mengatakan membawakan asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Zalzalah pada riwayat yang datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan turun ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika zulzilatil ardu, bumi diguncangkan, zilzalaha seguncang-guncangnya. Ketika bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Kemudian Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ayat ini pada saat beliau qa'idun duduk. Menangislah Abu Bakar as-Siddiq. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ma yubkika ya Abu Bakr?" Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Bakar? Faqala, Abu Bakar mengatakan, "Abtani hadhihi surah." Yang membuatku menangis adalah surat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum la tukhti'una." Seandainya kalian tidak berbuat salah, wa la tuflihuna, dan kalian tidak berbuat dosa, la khalaqallahu ta'ala ummatan min ba'dikum. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan umat setelah kalian, yukhti'una wa yudhibuna fayaghfir lahum. Yang mana umat tersebut berbuat salah dan berbuat dosa, kemudian Allah mengampuni mereka. Maka dalam riwayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita melalui riwayat dari Abu Bakar as-Siddiq di sini bahwasanya perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cemas dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala harus senantiasa seimbang. Di sisi lain kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sisi lain kita juga mengharapkan atau takut dari azab Allah Subhanahu
hanya membesarkan harapannya saja, sehingga dia bisa meremehkan dosa, meremehkan maksiat. Maka di dalam hadis ini ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar berita idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan sekeras-kerasnya, maka Abu Bakar pun takut akan dosa-dosanya, sehingga dia pun menangis. Walaupun pada saat itu yang mengalami guncangan sedahsyat-dahsyatnya ini adalah orang kafir. Kaum muslimin tidak mengalami masa seperti itu. Tapi di sini terletak keimanan yang besar, sebesar gunung dari keimanan Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu. Dan kita harus contohnya bahwasanya setiap ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada kita tentang azab, maka senantiasa kita harus takut, harus mendekatkan hati kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkanlah dengan Al-Quran orang-orang yang takut kepada ancaman Allah itu. Ingatkanlah dengan Al-Quran. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha yawma rabbaka awhalaha yawma idhin yasduru an-nasu ashdatan liyura'a a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Zakarallahu ta'ala ibtida'u hali al-ardi yawmil qiyamah. وقال إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا. Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan sekeras-kerasnya, maka guncangnya bumi terjadi pada dua tempat. Guncangnya bumi terjadi pada dua tempat. Yang pertama adalah dinamakan zilzalatul ammah, terguncangnya bumi secara keseluruhan. Terguncangnya bumi secara keseluruhan. Tidak ada satu bagian bumi pun melainkan di situ terguncang. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Dan ini tidak terjadi melainkan pada hari kiamat saja. Seluruhnya tidak ada satu bagian bumi pun yang diam, semuanya terguncang. Ya. Sehingga kita bisa lihat di dalam awal surat Al-Hajj bagaimana Allah mengatakan orang yang tidak mabuk nampak seperti mabuk, orang yang mengandung gugur kandungannya, wanita yang menyusui membuang anaknya. Kenapa? Karena merasa panik dari kejadian seperti itu. Ada guncangan yang kedua adalah guncangan secara khusus, yang tadi umum secara khusus, tidak keseluruhan, yaitu sebagian bumi terguncang tapi tidak pada bagian yang lainnya. Sebagian bumi terguncang dan tidak pada yang lainnya. Hubungan dari guncangan yang umum dan guncangan yang khusus adalah bahwasanya guncangan yang khusus, yaitu bagian bumi terguncang, yang lainnya tidak, atau istilahkan dengan gempa bumi, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya zalzalatul ammah, guncangnya bumi secara keseluruhan, itu akan benar adanya terjadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat adalah banyak terjadi gempa bumi, banyak terjadi gempa bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelah bumi tersebut terguncang, berikutnya adalah keluar material-material yang berat dari bumi tersebut, semuanya dikeluarkan oleh bumi. Tidak ada satupun bagian dari bumi melainkan bumi tersebut mengeluarkan isinya. Allahu Akbar. Wa qala al-insanu ma laha. Sedangkan manusia pada saat itu bertanya,
bumi mengabarkan apa yang dilakukan manusia di atas perut bumi, di atas permukaan bumi. Bumi mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dilakukan manusia seluruhnya, yaitu yang mereka lakukan di atas permukaannya. Di sini disebutkan bahwasanya bumi diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberitahukan kabar dari perilaku manusia. Kemudian inna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, awha, memberikan kemampuan, memberikan ilham laha kepada bumi tersebut. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin, yaitu pada hari tersebut, pada hari kiamat, yasdurun nas, manusia seluruhnya berkumpul setelah mereka dibangkitkan, setelah kejadian gempa dari selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan semua manusia, kemudian Allah bangkitkan kembali. Yasdurun nasu ashtatan, maka manusia berkumpul di sebuah tempat berdiri yang luas. Ashtatan, bermacam-macam kondisi mereka, bermacam-macam mereka membawa amal masing-masing yang mereka kerjakan dulu di muka bumi ini. Liyuraw a'malahum, untuk diperlihatkan seluruh amal mereka. Liyuraw a'malahum. Maka kondisi melihat di sini, manusia yang berkumpul di padang mahsyar melihat dua hal. Liyuraw a'malahum, diperlihatkan amal mereka. Yang dimaksud adalah diperlihatkan dua hal. Yang pertama, mereka secara jelas melihat amalnya yang dulu pernah diperbuat. Makanya kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya proses diperlihatkannya amal kita secara tertutup, bukan secara diumbar belak-belakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa maksudnya mendapatkan kisah atau diperlihatkan amal secara tertutup, yaitu orang yang menutup aib saudaranya di dunia. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, man yasru aiba akhihi satarahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudara, maka Allah akan tutup aibnya kelak di dunia dan akhirat, dan di dunia sampai di akhirat. Yang kedua, ru'yatu jazaa'a amali. Yang kedua yang dia lihat adalah balasan dari amalnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada orang tersebut gambaran tempat berakhirnya. Jika dia orang yang berbuat baik, maka ditampakkan surga. Jika dia berbuat buruk, maka ditampakkan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarrah." Nah, maksud di ayat wa rajadil ardu asqalaha wa huwa ma halaman 54. wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ayyarahu wa yara iqabahu fiha. Yang awal dulu, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa hiya nablatus saghiratu ay yarahu wa yara thawabahu fil akhirati. Faman ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang beramal sebesar dzarrah. Penafsiran dzarrah yang paling sahih adalah an-nablatus saghirah, semut hitam yang kecil. Semut hitam yang kecil. Maka di sini menunjukkan bahwasanya
kita beramal hanya sebesar semut hitam yang kecil. Artinya tidak ada artinya di mata manusia. Mungkin hanya sekedar menyingkirkan gangguan di jalan. Yang sama sekali manusia tidak menganggap kita sebagai pahlawan di sana. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man ya'mal mithqala dzarratin," walaupun beramal sekecil dzarrah, ya Allah. In khairan, kebaikan ya Allah, dia akan melihatnya. Terus ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يره ويرى عقابه فيها. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا, dan siapa yang mengerjakan amal keburukan walaupun sebesar zarrah, semut hitam yang kecil tadi, ya Allah, dia juga akan melihatnya. Dan yang dilihat apa? 2 poin, amalnya dan balasannya. Terus وروى النسائي في سنن الكبرى عن سعد رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي وإسناده صحيح. Kemudian di sini ada sebuah riwayat dari Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengar beliau mengatakan, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Beliau mengomentari ayat ini, "Ma ubali, saya tidak peduli, alla asma'a ghairaha." Saya tidak peduli tentang amalannya orang lain pada hari itu. Saya tidak butuh mendengar amalannya orang lain. Hasbi, cukup saya. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita bahwasanya hari tersebut yang berlaku hanyalah amal. Jabatan tidak ada, harta juga tidak ada, anak-anak juga tidak ada. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat surat berikut. Tafsir surat Al-Adiyat halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa'atharna bihi naq'an wa wasatna bihi jam'an innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'ithira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'adiyati dhabha." Ya, ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa lihat di situ tertulis aqsamallahu tabaraka wa ta'ala bil khairil jariyat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kuda yang berlari cepat fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wal 'adiyati. Al-'adiyat adalah kuda yang berlari cepat, kuda perang. Dhabha. Nah, ini apa? Wal-'adiyati dhabha ay al-'adiyatu adwan balighan qawiyan. Al-'adiyatu kuda perang, adwan berlari, balighan sekencang-kencangnya, qawiyan sekuat-kuatnya. Ini adalah sifat dari al-'adiyat, adwan balighan qawiyan, yaitu lari sangat cepat dan sangat kuat. Yasduru anhu dhabhu wa huwa sawtu nafsiha fi jawfiha inda tadari an iwaha Yasduru anhu dhabhu, kemudian muncul dari kuda tersebut al-dhabhu. Apa al-dhabhu? Huwa sawtu nafasiha, suara nafasnya, suara nafas dari hidungnya, ya, fi jawfiha, dari lubang hidungnya. Inda ishtihadi anha, ketika kuda
tidak benar, api pun memercikan cahaya, wayang tawakkadu syararuha, sehingga gemerlap cahayanya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kuku yang berdiupas di batu sangat cepat sehingga menimbulkan percikan api. Ya. Kemudian beliau mengatakan mimbor di hawa pilih yang tidak itu dihasilkan dari benturan kuku-kukunya kepada bebatuan ketika berlari sangat cepat. Kemudian al-mughirati al-mubaligati al-'adda bima yukrahu. Al-mughirat, ya, dan menyerang. Kuda tersebut didesain untuk menyerang. Al-mubaligah al-'adda bima yukrahu. Kemudian kuda tersebut menyerang musuh dengan cepat, padahal itu yang menyebabkan mereka membenci atau mereka tidak menyukai adanya kondisi seperti ini. Karena subhan فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر. فإنهم kenapa menggunakan subha yang artinya pagi hari, subuh? Kenapa menggunakan subha pada perang tersebut? Jelas yang menulis فإنهم كانوا لا يغيرون, karena mereka kaum muslimin tidak menyerang musuh, yughirun, ya, alal qaum idza ghazaw illa ba'da al-fajr, melainkan serangan kaum muslimin kepada musuhnya itu terjadi setelah fajar, di pagi hari. Ya, dan itu satu musuh masih tertidur. Makanya kalau disuruh nanti tidur kan apa? Kan musuh Islam nanti. Yang kecuali kondisi darurat seperti ini, ya, menghidupkan malam. Bagaimana cara menghidupkan malam kemudian kita bisa bertahan di pagi hari? Ini memberitakan tentang kondisi umum. Dan Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis yang lain, ya, yaitu umatku diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, burika ummati bukuriha. Umatku diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Makanya orang-orang tua dulu, orang-orang tua kita dulu mengatakan jangan tidur di pagi hari, nanti rezekinya dicucuk. Ya. Itu sebenarnya pendidikan juga, bukan sebuah mitos, ya. Kalau kita tarik ke arah pendidikan, maka artinya larangan untuk tidur di pagi hari. Karena di sini disebutkan serangan fajar, ya, dilakukan kaum muslimin itu untuk menakuti musuh. Nah, akan tetap diserang fajar tersebut sekarang konotasinya diarahkan ke hal yang negatif. Karena di sini maksud adalah serangan fajar adalah serangan kaum muslimin dengan mudah cepat mereka untuk menyerang musuh mereka ketika berperang. فأثرنا به أي هيئنا وأسعدنا بعدوهن وغارتهن. نفعا وهو الغبار. فأثرنا به نفعا, sehingga kuda-kuda tersebut meninggalkan bekas, yaitu apa? Ghubar, debu yang berterbangan. Ketika kaum kafir melihat di padang pasir ada debu yang berterbangan, bisa jadi dua, bisa jadi badai pasir atau serangan kaum muslim sangat cepat sehingga menerbangkan debu-debu yang sangat besar. Nah, ووصفنا به أي وصفنا براكبهن جمعا وهم الأعداء الذي أغير عليهم. Fawasatna bihi jam'a, sehingga kuda-kuda tersebut mengantarkan penunggannya kepada sekumpulan di jam'a, merupakan al-a'da, sekumpulan musuh, alladzina uhiru alaihi, yang mana mereka tujuannya adalah diserang. والقسم بالخير على تلك الأوصاف لأجل التحويل وترويع المشركين بما وعد لهم من الجهاد والآلات. Dan al
Qasam sumpah ini bil khil atas nama kuda perang ala tilkal awsaf beserta dengan sifat-sifat yang disebutkan dari li ajli tahwil, tujuannya untuk menakut-nakuti musuh. Tujuannya untuk menakut-nakuti musuh. Bukan menafsirkan kemudian ada sebagian kaum awakilun menafsirkan yang Al-Quran semaunya, kemudian baru saja saya melihat WA-nya, jadi perlu saya baca. Saya belum tahu. Itu Fasirul Quran. Di mana mereka menafsirkan Al-Quran. Dia mengatakan kuda perang yang bila dibangunkan di sepertiga akhir malam langsung bangun, yang semangat menuju kumpulan musuh walaupun resikonya mati. Lalu apa yang dia dapat dari kudanya? Padahal kuda itu tak sebanding fasilitasnya dengan manusia. Dapat rumput pun kering di Arab. Termasuk ada rumput kering. Makanan kuda perang itu khusus. Ya, bukan silasan, rumput kering silasan. Beda jauh dengan manusia. Ya, semua untuk manusia, dagingnya, susunya, udara ber-AC, kamar tidak seperti kuda. Padahal bila mati bersama di dalam pertempuran yang sudah selesai riwayatnya, tapi manusia akan naik amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia tidak pandai bersyukur. Jadi perbandingan dibawa ke arah mana penafsiran ini? Dibawa, memang ini motivasi, tapi bukan ini penafsiran. Ya, penafsiran kebanyakan kaum awam yang orang-orang yang hanya memfokuskan di pergerakan tanpa ilmu. Karena membaca kemudian dipikir tafsir maksudnya seperti ini. Tidak mengacu kepada penafsiran dari turun-temurun dari sana riwayat sampai kepada Rasulullah SAW. Memang ini ketika kita kesimpulan bagus, motivasi memperbandingkan antara manusia dengan kuda. Tapi Allah bersumpah bukan karena ini. Allah bersumpah untuk menakut-nakuti musuh dengan sifatnya kuda perang, dengan memacikan api dan kemudian gerakannya sangat cepat dan kuat, menerbangkan debu. Tujuannya menggetarkan hatinya, bukan memperbandingkan antara manusia dengan kuda. Wajawabul qasami wa qawlu ta'ala innal insana li rabbihi lakanut ay lakafurun bi ni'mati rabbih. Ya. Wajawabul qasam, kemudian isi sumpahnya. Isi sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyebutkan tentang manusia. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kanud. Apa kanud? Kufurun li ni'mati rabbih. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang bersyukur atau banyak yang kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyya asyakur. Sedikit sekali hamba-Mu yang bersyukur. Allah menjadikannya min hadzal qalil. Jadikanlah ya Allah kita dari golongan yang sedikit, dari golongan yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika Nabi SAW menyebutkan tentang nikmat hidayah, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Berapa yang bersyukur? Satu, menunjukkan sendiri orang-orang yang pergi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya siapa yang bersyukur di sini adalah bentuk syukur mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah. Dan itu jumlahnya sedikit. Perbandingannya 72 dibanding 1. Nah, wa'innahu ay al-insan ala dhalika al-kufru lasyadidun fi faladati aqwalihi wa af'alihi taybadu minhu ala lisanihi wa fi tasarrufatihi ma yatadammanu asyhadatu ala nafsihi bi kufri wa innahu, dan sesungguhnya
Allah menempatkan, contoh ya, kita bicara istilah kita, ada diberikan karunia sebuah masjid, di sana ada sumber ilmu, terjangkau, nikmat atau tidak? Berapa yang hadir? Sadaqallah. Apa sadaqallah saja? Benarlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit hamba yang bersyukur. Padahal dia tahu ini nikmat ada kajian. Mana tahu ya? Ketika kajiannya tidak ada, dia mengatakan, ya Allah, seandainya saya dulu, seandainya saya menunjukkan bahwasanya yang dulu itu adalah nikmat. Yang dulu adalah nikmat. Maka di sini Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Perbuatan kufur nikmatnya itu syahid, dia menyaksikan. Dia tahu dengan lisannya, dengan anggota badannya dia rumongso, sudah sadar diri. Nah, wa innahu ayat insan bihubbil khairi wa huwa al-malu lasyadidun ay kathirul hubbi lahu wa hubbuhu iyyahu hamalahu 'alal bukhli bihi wa fasayyaruhu kufran wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Salah satu bentuk yang menyebabkan kufur nikmat Allah adalah kecintaan terhadap dunia yang sangat. Allah sebutnya wa innahu, sesungguhnya manusia li hubbillah wa innahu li hubbil khairi, di dalam mencintai khair. Apa khair? Secara bahasa baik. Khair secara bahasa baik. Tapi dimaksud di sini huwal mal, harta yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah harta. Disifati oleh Allah harta tersebut dengan kebaikan. Kenapa? Karena dua hal. Kebaikan pada harta itu ada yang mutlak, absolut, ada yang muqayyad, ada yang terikat. Ada kebaikan khair yang mutlak, kebaikan yang mutlak, absolut, tidak bisa berubah. Ada kebaikan yang tergantung situasi, yang relatif, bisa berubah menjadi syar, khair dan bisa berubah menjadi syar, artinya buruk, atau bahkan dia tetap menempati posisinya sebagai kebaikan. Yang dimaksud kebaikan yang absolut mutlak adalah haji agama. Tidak ada ceritanya bahwasanya agama bisa berubah menjadi buruk kecuali jika orangnya sendiri yang salah dalam memahami. Agamanya tetap baik, mutlak, tidak akan berubah. Ya. Adapun kebaikan yang sifatnya relatif bisa berubah menjadi buruk atau bahkan dia tetap di posisinya menjadi baik adalah kebaikan yang kan bicara harta, kebaikan duniawi yang mencakup tiga hal. Kebaikan duniawi yang mencakup tiga hal. Yang saya maksud duniawi adalah harta. Pertama, jika mencarinya dicukupkan dari yang halal, mencukupkan pendapatannya dari yang halal. Yang kedua, tidak melalaikannya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengeluarkan hak dari hartanya kepada
Subhanahu wa taala menyebutkan harta dengan khair, baik. Kenapa? Supaya atau yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan ketika manusia menggunakan harta tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Adapun di luar itu maka relatif seperti tadi. Jika dia menggunakan harta itu untuk kebutuhan hidupnya, maka ini adalah hal yang disyariatkan seperti makan, minum, kemudian tempat tinggal dan segala macam hal yang dibutuhkan. Kemudian Allah Ta'ala takdiran lahu wa taqdiman afala ya'lam hadzal lahu an iqadihi. Kemudian Allah mengatakan afala ya'lam, tidakkah dia mengetahui? Dia yang dimaksud di sini adalah orang yang kufur nikmat, yang lebih cinta kepada hartanya daripada ibadah kepada Allah di dalam rangka bersyukur atas nikmatnya. Kemudian idza bu'thira ma fil qubur ay uthiru ma fiha wa akhrajallahu al-amwata minha. Idza bu'thira ma fil qubur afala ya'lam, idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah dia melihat apa yang akan terjadi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka kembali dari kuburannya. Nah, wa qusila fis sudur wa jumi'a wa siyama fiha min kama'inil khairi wasyarri wa husila ma fis sudur, dan tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dihasilkan dari dalam hati mereka, apa yang ada di dalam dada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan wa usia dan akan menghitung seluruhnya apa yang mereka sembunyikan dari diri mereka. Makanya Allah mengatakan pada hari tersebut apa? Yaumuna tublas sarair. Pada hari tersebut tubla, dibongkar semuanya. As-sarair, seluruh hal yang dirahasiakan oleh manusia di dalam hati. inna rabbahu bi yawmin idzil khabir ay muttali'un ala a'malihim mujazihim 'alaiha. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbahu, Rabb mereka, bihim, terhadap mereka, yawma idzin, pada hari kiamat tersebut, la khabir, pasti mengetahui seluruhnya. Yang dimaksud la khabir, mengetahui bagaimana sifat pengetahuan Allah. Sebutnya di sini muttali'un ala a'malihim, meneliti seluruh amal mereka. Wa mujazi 'alaiha, kemudian apa? Dibalas satu persatu. Walaupun mithqala, tetap dibalas satu persatu. Wa asra kubrahu yaumil qiyamati hina tu'athirul quburi wa yuhassalu ma fi suduri ma'annahu khabirun bima fi kulli waqtin lianna al-murada al-jaza'u bil a'malin nashi'u an ilmillah bihim wa lila'ihi alaihi. Kemudian penulis mengatakan wa khassa qudrahu, Allah mengkhususkan pengetahuannya yaumil qiyamah, hanya pada hari kiamat. Diambil dari ayat yaumna idzin la khabir, yaumna idzin, pada hari kiamat saja Allah itu mengetahui. Berarti yang di bumi apakah Allah tidak tahu? Maksud dari ayat ini adalah ketika Allah mengkhususkan pengetahuannya hanya pada hari kiamat, dia mengatakan ma'atahu khabirun fi kulli waqt, padahal Allah tahu di seluruh waktu, baik di hari kiamat ataupun di dunia, atas perbuatan mereka. Tahu tidak? Tahu. Apa sebabnya? Li'anna al-murada, karena yang dimaksud di sini adalah al-jaza'u bil amal. Yang dimaksud pengetahuan
Khabir di sini sudah terkandung di dalamnya al-jaza, yaitu balasan. Tidak mungkin hanya tahu saja kemudian dia membalas. Allah tahu amal, iya, hanya bila tidak. Ketika Allah mengatakan Allah tahu amal, maksudnya Allah akan membalas juga kepada amal. Inna rabbahu bihi yawma ini la khabir. Kita tafsir surah Al-Adiyah. Atau dari ada soal, silakan ada pertanyaan untuk berarti mengatakan materi dari Al-Zalzalah dan Al-Adiyah. Itu apa selain semut boleh diartikan atom? Tadi kan semut hitam. Ya. Diartikan Darah. Darah timbangan. darah. Diartikan selain semut hitam. Banyak artinya ya. Ada yang mengartikan atau molekul kecil, ada yang biji sapi. Makna al-asah wal arjah, makna yang paling benar yang paling wajib adalah namlatu shaghirah, yaitu semut hitam yang kecil. Contohnya untuk menutup aib saudara. Contohnya Menutup aib aib saudara kan. tidak menceritakan aibnya. Menutup maksudnya tidak menceritakan aibnya. Nah, ada lagi? Cukup? Itu hatta menutup aib itu meskipun hanya dengan dua orang itu tidak dibicarakan. Sudah? Kan biasanya kalau ada orang kelihatan aib itu biasanya ada ngobrol sama satu orang saja, itu dia nggak ngobrol itu kayak gitu. Ketika seorang melihat aib orang lain, Iya. yang dimaksud menutup itu sama sekali tidak menceritakan ke satu orang pun. Iya. Tidak diceritakan kepada satu orang pun, karena aib seseorang itu bagian dari dirinya. Sebagaimana kita juga punya aib, ya. Dan salah satu ikrar kita ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka haram tiga unsur dalam diri kita. Harta kita haram, apa lagi? Darah kita haram dan kehormatan kita haram. Untuk kalau harta harus dirampas, diambil dengan cara yang tidak hak. Kemudian darah juga demikian, tidak boleh dirampas, artinya ditumpahkan dengan cara yang tidak benar. Kehormatan sama, tidak boleh dijatuhkan. Ya, karena siapa yang menjatuhkan aib seorang muslim, maka dia akan dijatuhkan aibnya oleh Allah